Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pancasila, mata kuliah Pancasila kelas I, ingin mempresentasikan tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Kelompok 4 Pancasila ini terdiri dari saya, Muhammad Kifari Putra Pradana, lalu ada teman saya, Niki Putri Agustin, lalu ada Al-Qadri Nuzirwan, Ahmad Rayyan, lalu Aisyah Virgina Azahra, Nafila Albira, Alif Ikhwan Kurniawan, serta Devita Apriliani. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh rektorat, dekanat, dan seluruh jajarannya, serta terkhusus pada dosen pengampu mata kuliah Pancasila ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariah Solihah. Lalu ini adalah daftar isi yang akan kita presentasikan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi sistem kerangka-kerangka berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, sekaligus arah atau tujuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan hukum nasional yang dijalankan di Indonesia. Nah, dasar negara di sini adalah serangkaian nilai yang digali dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat tentang gagasan tentang cipta negara dan cipta hukum, sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal konstitusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari nilai dasar atau intrinsik, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama ada nilai dasar, yaitu pokok yang tidak terikat waktu dan tempat dan bersifat abstrak, yang mencakup cita-cita, tujuan, dan tatanan dasar yang telah ditetapkan oleh the Founding Father. Kemudian ada nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar sebagai arahan kinerja untuk waktu dan kondisi tertentu, bersifat lebih kontekstual dan harus disesuaikan dengan tuntunan zaman, mencakup kebijakan, strategi organisasi, sistem, rencana, dan program berupa peraturan perundang-undangan yang dikembangkan dan lembaga penyelenggara negara. Lalu yang terakhir ada nilai praktis, yaitu perpaduan identitas dan realitas dalam kenyataan sehari-hari. Sebagai implementasi nilai Pancasila, interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret, tempat dan situasi tertentu bersifat dinamis demi tegaknya nilai instrumental dan menjamin nilai dasar tetap relevan dengan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat sesuai dengan zamannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan sifat dasar yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia sebagai menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sebagai sebuah kompromi dan konsensus nasional memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966. Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan undang-undangan Republik Indonesia dan tujuannya harus sejalan dan tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Selanjutnya ada pembukaan
Undang-Undang 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan. Yang pertama, sebagai dasar karena pembukaan yang memberikan faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia. Yang kedua, sebagai tertib hukum tertinggi, pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi batang tumbuh Undang-Undang 1945. Hal ini disebabkan karena hukum pembukaan selain sebagai mukaddimah juga memiliki kedudukan atau eksistensi sendiri. Adapun hubungan secara material sebagai berikut. Yang pertama, kronologis. Materi Pancasila dirumuskan lebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI, lalu disusul pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi, sementara Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, tapi yang secara material menjadi intisari pokok kaidah negara fundamental tersebut adalah Pancasila. Selanjutnya, materi penjabaran Pancasila dalam batang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Maksud dari kausal mengandung pengertian pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD Negara Indonesia tahun 45. Sedangkan maksud dari hubungan organis ialah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Indonesia Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ada 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut ialah yang pertama, pokok pikiran persatuan, yaitu mengandung makna negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang poin kedua, keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Poin ketiga, kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, poin keempat ialah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Next. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 ayat 5. Nah, dalam pasal-pasal tersebut, tercantum penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Dari kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi, Pancasila, dan kehidupan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara yaitu dalam bidang politik dituangkan pada pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima. Sila kedua. Nah, kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya ini dituangkan pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 ayat 6. Nah, pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Selanjutnya yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Tertuang pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7.
Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran kesatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya izin bertanya. Di masa pandemi yang semuanya serba online, apakah masyarakat masih tetap mengimplementasikan Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara? Lalu, bagaimana agar masyarakat bisa terus mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriela. Nah, untuk mengimplementasikan nilai Pancasila itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Karena Pancasila sebagai dasar negara yang tidak akan lepas dari aktivitas masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, nilai yang terkandung pun juga merupakan sifat bangsa Indonesia. Meskipun di masa pandemi seperti ini, kita juga masih bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, seperti mengurangi berpergian keluar rumah untuk mencegah kontak fisik. Nah, selain itu, Pancasila juga hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasannya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan menghadapi pandemi COVID-19 ini juga merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Saya ingin menambahkan, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sebagai warga kita harus saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita hidup harus peduli kepada sesama. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas budaya masyarakat Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak peristiwa atau kejadian menyentuh hati kita untuk saling membantu satu sama lain. Biasanya, aksi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan diikuti oleh orang lain menjadi gerakan bersama untuk saling tolong-menolong. Membagikan bantuan berupa sembako kepada orang yang terkena dampak pandemi ini juga termasuk mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita. Di saat pandemi ini, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji untuk membentuk suatu kesadaran kita bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling membantu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Di PPT dijelaskan bahwa Pancasila bersifat dinamis demi tegaknya nilai instrumental. Nah, apa sih maksud dari sifat dinamis tersebut? Serta apakah dampak negatif dan positifnya sifat dinamis Pancasila bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Nita. Saya izin menjawab. Dinamis di sini itu maksudnya sifat dasar Pancasila itu bersifat umum dan nggak terbatas oleh zaman. Bisa tetap relevan di zaman kapanpun karena sudah menyesuaikan setiap permasalahan utama masyarakat pada setiap tempat maupun situasi. Nah, menurut aku positifnya Pancasila ini, jadi kita tuh nggak perlu repot atau untuk mengganti atau mengubah Pancasila itu sendiri di setiap zaman atau di setiap ada perubahan besar gitu. Jadi karena Pancasila itu udah punya nilai praktis seperti yang udah tadi disebutkan, jadi Pancasila itu bisa menyesuaikan zaman. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan untuk negatifnya? Izin menambahkan, dampak negatif dari Pancasila yang dinamis adalah masuknya ideologi asing, lalu ada masyarakat mulai meninggalkan nilai Pancasila. Lalu ada Pancasila dianggap sebagai ideologi semata tanpa adanya nilai-nilai yang harus diimplementasikan. Mungkin sekian, terima kasih. Saya izin menambahkan dampak negatif dari Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi, yaitu membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Maka dampak negatifnya dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia, lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman sekalian. Presentasi ini kami tutup dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah mengikuti presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.